Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Juliza. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok model evaluasi Kirkpatrick. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Feby Juliza, ada juga teman saya yang lainnya yaitu Dea Yuliana, Eis Dahlia, Sofura Alkiadayana, dan juga Syifa Nurul Hasanah. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah teman-teman, untuk yang pertama ada pendahuluan akan disampaikan oleh Sofura Alkiadayana. Kepada Sofura Alkiadayana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Feby yang menyempatkan saya untuk memaparkan materi. Pentingnya mempelajari model evaluasi program yang dimana merupakan desain untuk mengevaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi. Menurut Ari Kunto dan Jabar, meski terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai model-model dalam evaluasi, tetapi memiliki makna atau maksud yang sama, yaitu suatu aktivitas kegiatan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan dievaluasi sebagai bahan untuk pengambilan suatu keputusan dalam menentukan tindak lanjut dalam suatu program. Dengan beberapa model-model evaluasi yang ada, kami akan membahas salah satu model evaluasi program, yaitu evaluasi program Kirkpatrick. Model ini dikembangkan oleh Kirkpatrick dengan sebutan Evaluation Training Program, The Four Levels, yang dimana dianggap cocok untuk digunakan dalam mengkaji program pendidikan non-formal dalam bentuk pelatihan. Nah, untuk lebih lengkapnya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagian pembahasan mengenai sejarah model evaluasi Kirkpatrick akan disampaikan oleh Syifa Nurul Hasanah. Kepada Syifa Nurul Hasanah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Nurul Hasanah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model evaluasi Kirkpatrick. Jadi, model evaluasi Kirkpatrick ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 oleh seorang bernama Donald Kirkpatrick. Nah, Donald Kirkpatrick ini merupakan seorang profesor ya di Universitas Wisconsin. Kemudian ia juga merupakan seorang presiden di American Society for Training Development atau biasa disebut ASTD. Kirkpatrick ini juga merupakan salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, model evaluasi ini memiliki istilah setelah ia kembangkan ya, yang mempunyai nama istilahnya itu Kirkpatrick Four Training Model. Jadi Kirkpatrick 4 training model. Jadi dalam evaluasi Kirkpatrick itu ada 4 model pelatihan. Kemudian seiring berjalannya waktu, evaluasi model Kirkpatrick ini mengalami 2 periode ya, 2 pergantian. Yang pertama pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1994. Kemudian dikemukakan bahwa model evaluasi Kirkpatrick ini apabila orang telah mempelajarinya, maka ia akan mengalami perubahan sikap, pengetahuan keterampilan yang mumpuni gitu ya, kemudian juga attitude dan juga sikap. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu bagian konsep model evaluasi Kirkpatrick akan disampaikan oleh Dea Yuliana. Kepada Dea Yuliana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dea Yuliana. Sebagai pemateri kedua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai konsep evaluasi program Kirkpatrick.
Evaluasi program Kirkpatrick ini dicetus oleh seorang yang bernama Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick, terdapat 4 level dalam evaluasi program ini. Yang pertama yaitu ada pada level pertama dikatakan sebagai reaction. Level kedua dikatakan sebagai learning. Level 3 yaitu behavior, dan level 4 yaitu result. Evaluasi program Kirkpatrick ini dapat diterapkan pada sebuah program pelatihan, lembaga sekolah maupun lembaga non-formal. Nah, evaluasi program Kirkpatrick ini menilai pada proses dan hasil. Seperti contohnya pada jika diterapkan pada program pelatihan, maka yang dilihat adalah bagaimana proses program pelatihan tersebut dan hasil dari proses program pelatihan. Nah, yang diukur adalah bagaimana tingkat kepuasan peserta didik selama mengikuti program tersebut. Nah, jika dirasa pada saat proses pelatihannya berkesan atau menyenangkan, maka insya Allah hasil yang diharapkan, hasil yang didapat pun juga adanya kepuasan dari peserta pelatihan tersebut. Jadi peserta merasa termotivasi, merasa senang karena proses pelatihan yang memang tidak membosankan dapat memicu peserta didik untuk belajar dan mengikuti keberlanjutan program tersebut. Nah, itu berarti berdampak pada hasil, sehingga peserta didik merasa puas dan memiliki keinginan, termotivasi untuk terus belajar dan berlatih. Nah, adapun sebaliknya, jika peserta didik itu tidak merasa puas selama mengikuti proses program pelatihan, maka jangan heran peserta didik itu akan merasa tidak senang atau malah tidak ingin mengikuti keberlanjutan program pelatihan tersebut. Lantas, bagaimana agar proses pelatihan atau pembelajaran yang diterapkan itu membuat peserta didik merasa senang, merasa termotivasi? Ada 3 hal yang harus diajarkan oleh seorang instruktur, tutor maupun pendidik kepada peserta didiknya. Nah, 3 hal tersebut, yang pertama yaitu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selama mengikuti program pelatihan, diharapkan adanya perubahan sikap, penambahan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan dari peserta didik. Selanjutnya, jika program evaluasi program Kirkpatrick ini diterapkan di lembaga sekolah, sama-sama memiliki persamaan dan sedikit perbedaan. Yang menjadi persamaannya yaitu yang pertama, berfokus pada proses dan hasil pembelajaran pada suatu program. Nah, yang kedua itu mengacu pada 4 level yang ditetapkan oleh Kirkpatrick itu sendiri, dan sama-sama diarahkan pada aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan atau keterampilan. Namun demikian, pada evaluasi program Kirkpatrick ini, jika diterapkan di sekolah, harus dilakukan penyesuaian atau modifikasi berdasar pada setting sekolah. Nah, yang pertama,
evaluasi pada outcome dan impact kegiatan yang dilakukan di dalam kelas dirasa sulit karena kesulitan dalam memonitor kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterimanya untuk dapat diterapkan atau diaplikasikan pada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan hal ini dirasa sulit dilakukan karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar atau cukup lama. Nah, yang kedua yaitu fokus pembelajaran diarahkan kepada kompetensi yang telah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Menurut Hutton pada tahun 1996 dan Praslova pada tahun 2010 mengemukakan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dengan adanya model Kirkpatrick ini. Adapun kelebihannya yaitu model Kirkpatrick ini memiliki kemampuan untuk memperjelas kriteria dan indikator penilaian. Nah, dengan adanya kejelasan atau lebih jelas suatu kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, maka capaian suatu program akan dapat diukur dengan baik. Nah, model ini juga dapat diterapkan pada evaluasi pembelajaran di sekolah maupun evaluasi pada level yang lebih kecil lagi atau program lainnya. Selanjutnya, untuk kelemahan dari model Kirkpatrick ini yaitu jika diterapkan di sekolah maka harus dilakukannya penyesuaian atau modifikasi berdasarkan setting sekolah. Nah, dilakukannya penyesuaian atau modifikasi ini karena agar tujuan evaluasi program di suatu sekolah itu dapat tercapai dengan menggunakan model Kirkpatrick. Masih dalam pembahasan, untuk selanjutnya mengenai level dalam model evaluasi Kirkpatrick akan disampaikan oleh Eis Dahlia. Kepada Eis Dahlia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan terkait 4 level yang terdapat dalam model evaluasi training Kirkpatrick. Level pertama yaitu reaction. Level ini mengukur reaksi peserta pelatihan terhadap training yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk membantu perkembangan para peserta agar pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan nilai manfaat serta berguna bagi kehidupannya. Selain itu, dalam hal ini pun dilihat tingkat kenyamanan para peserta dengan para instruktur, topik yang diberikan, materi-materi presentasi, serta lokasi training. Reaksi perlu diukur untuk menjadi referensi ke depannya agar program training menjadi seefektif mungkin dan senantiasa berkembang. Sekaligus mendeteksi adanya materi yang tertinggal ataupun yang belum sempat disampaikan. Adapun tips praktis untuk level ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada peserta agar peserta dapat memberikan rating atas instruktur, topik, materi-materi, presentasi yang telah diberikan serta lokasi training. Level kedua yaitu learning. Level berikutnya yakni mengukur hal-hal yang telah dipelajari oleh para peserta,
pada level ini diukur terkait pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang telah mereka pelajari. Hal yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai sesi training adalah dengan menyiapkan daftar tujuan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai titik awal analisis. Level ini juga sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan peserta pelatihan yang dapat membantu sesi training di kemudian hari. Tips praktis untuk level ini adalah dengan memberikan pra dan post test kepada peserta pelatihan. Pada level ketiga, yakni behavior. Hal yang dapat dievaluasi pada level ini adalah seberapa jauh sikap dan perilaku para peserta berkembang setelah menerima training. Hal tersebut dapat diketahui secara spesifik melalui cara mereka dalam mengaplikasikan informasi dan materi yang mereka dapatkan. Sikap dan perilaku akan berubah senada dengan perubahan kondisi lingkungan sekitar. Sehingga sangat mungkin perubahan tersebut tidak tampak apabila dua level sebelumnya, yakni reaction dan learning, tidak diaplikasikan dan diukur dengan benar. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa training yang telah dilaksanakan itu gagal, padahal sebaliknya. Namun, tidak adanya perubahan tidak selalu berarti para peserta tidak mempelajari apa-apa. Sangatlah mungkin atasan atau lingkungan kerja menghalangi mereka untuk mengaplikasikan suatu hal yang sudah mereka pelajari. Atau dari diri mereka sendiri memang tidak ada niatan untuk menerapkannya. Tips praktis untuk level ini adalah dengan melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap perubahan perilaku yang diharapkan oleh para peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Contohnya bisa dengan melihat kepada kemampuan bernegosiasi, kemampuan menjual, dan sebagainya. Adapun level keempat, yaitu level terakhir, yakni result. Di level terakhir ini, hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur. Pengukuran ini termasuk hasil akhir yang menurut perusahaan atau lembaga adalah baik bagi kelangsungan bisnis atau program para peserta atau warga belajar dan segala hal yang berhubungan dengan lembaga atau perusahaan itu sendiri. Tips praktis untuk level ini adalah melihat apakah ada peningkatan terhadap aspek dari bisnis atau program atau proses dari program itu sendiri yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Contohnya peningkatan dari segi penjualan apabila suatu perusahaan, jikalau dari program pendidikan non-formal itu bisa saja peningkatan atau perkembangan dari kemampuan yang dimiliki oleh peserta atau warga belajar yang mengikuti program tersebut. Spesifikasinya yaitu dari segi efisiensi waktunya dan sebagainya yang telah ditentukan agar bisa dilihat perkembangan yang diinginkannya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk bagian simpulan tersendiri akan saya sampaikan. Simpulannya adalah terdapat beberapa perbedaan mengenai pendapat model-model dalam evaluasi. Namun tetap makna atau maksudnya yaitu sama, yang dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan suatu keputusan dalam menentukan tindak lanjut dalam suatu program.
Model evaluasi Kirkpatrick merupakan model yang memiliki fokus terhadap kepuasan peserta dan dapat dilihat dari perubahan peserta berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh pengajar. Model evaluasi ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 oleh Donald Kirkpatrick, seorang profesor di Universitas Wisconsin, sekaligus presiden dari American Society for Training and Development. Model evaluasi ini terbagi atas 4 level, yaitu reaction, learning, behavior, and result. Sekian teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai model evaluasi Kirkpatrick. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan apabila ada yang ingin didiskusikan dapat kalian tanyakan di forum ini. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.